Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman yang diambil dari Mazmur 143 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan Mazmur 143 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua firman Tuhan. Doa minta pertolongan dan pengajaran Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini termasuk dalam doa permohonan perorangan dan dijiwai oleh suatu semangat penyerahan diri kepada Allah yang kuat. Satu doa permohonan yang dinaikkan oleh pemazmur karena dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Satu keadaan yang tertindas, yang tertekan. Tapi justru keadaan ini tidak membuat pemazmur memutuskan tali hubungannya dengan Tuhan. Sebaliknya, dengan penuh penyerahan diri, pemazmur berlindung kepada Tuhan, berdoa memohon belas kasihan-Nya dan menantikan pembebasan dari penderitaannya untuk menikmati kembali terang kehidupan yang daripada Tuhan. Maka apa yang bisa kita lihat dan yang kita bisa pelajari dari dua ayat yang sederhana ini? Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita sangkali bahwa seruan yang terus dinaikkan oleh pemazmur dengan dia berkata, Tuhan berilah telinga kepada permohonanku, Tuhan dengarkanlah doaku, Tuhan jawablah aku. Kalimat-kalimat ini sedang memberikan satu kesan bahwa pemazmur melemparkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang dia percayai dengan sepenuh hati. Ada satu kondisi di mana pemazmur menyadari bergantung kepada anugerah dan kesetiaan Tuhan itu yang harus dia miliki dan dia kerjakan dalam kehidupannya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Pemazmur menyadari dalam kondisi keterpurukannya hanya Tuhan yang dapat mengangkatnya. Dalam kelemahannya hanya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan kepada dia di tengah-tengah kondisi yang dialami. Ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat, pemazmur gambarkan musuh mengejarnya, mencampakkannya ke tanah, menempatkannya di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Pemazmur katakan semangatnya menjadi lesuh, bahkan hatinya tertegun. Dan di dalam kondisi-kondisi seperti itu tidak membuat pemazmur semakin jauh daripada Tuhan, tetapi dia mencari Tuhan. Pemazmur terus berteriak kepada Allah. Dia mengharapkan respon Allah segera. Dia memerlukan satu jaminan dari Allah sendiri, seakan-akan dia akan musnah jikalau dia tidak mendapatkan keselamatan. Tapi sekali lagi, pemazmur memahami bahwa kehendak Allah lebih dari sesuatu. Ia mengharapkan keluar dari krisis. Tetapi pemazmur juga ingin Allah yang menuntunnya sendiri melewati masa-masa yang berat yang harus dilalui. Maka hal pertama yang bisa kita lihat dan yang kita bisa pelajari dari Mazmur 143 dari ayat yang kita baca, bagaimana satu seruan permohonan yang dinaikkan oleh pemazmur kepada Allah. Karena apa? Karena pemazmur menyadari kehidupan yang bergantung kepada anugerah Allah, kesetiaan yang daripada Allah tidak pernah dia tinggalkan, dan itu yang harus dia lakukan dan dia kerjakan dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara, ingatlah ketika kita mengalami kondisi yang sulit,
ketika kita mengalami kondisi yang sukar. Kita belajar seperti pemazmur yang datang kepada Allah, memohon kepada Allah, meyakini bahwa kasih dan kesetiaan Allah tidak pernah meninggalkan dan Allah akan menolong dan memampukan kita untuk boleh melewati setiap persoalan. Keyakinan yang dimiliki oleh pemazmur, kerinduan yang dimiliki oleh pemazmur, biarlah juga boleh kita miliki dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa pemazmur mencari Allah? Kenapa pemazmur berseru dan memohonkan doanya kepada Allah? Karena pemazmur punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Pemazmur tahu dan kenal siapa Allah. Pemazmur percaya kepada Allah. Percaya berarti pasrah pada kehendak Tuhan. Pemazmur menegaskan bahwa percaya itu berarti kerelaan untuk menerima dan menempuh kehendak Tuhan. Kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan adalah buah dari percaya. Melakukan kehendak Allah bukan sebagai satu syarat agar doa seseorang dijawab, sebab doa merupakan bagian dari penyerahan diri kepada Allah. Karena itu, melakukan kehendak Tuhan maupun permohonan doa merupakan penyerahan diri kepada kebaikan Tuhan. Dengan demikian, ketika pemazmur memohon agar dia dilepaskan dari segala tekanan dan kesesakan, bukan karena ia baik, tetapi semata karena kebaikan Allah. Dan ketika pemazmur bisa melihat bahwa setiap hal yang dia alami itu Tuhan izinkan, maka dia melihat, pemazmur melihat bagaimana kebaikan Allah dalam setiap pergumulan yang dialami. Itu tidak membuat kepercayaan pemazmur kepada Allah berkurang atau bahkan dia meragukan kasih setia Tuhan. Tetapi melalui setiap pergumulan yang dialami oleh pemazmur, kepercayaannya kepada Tuhan semakin bertumbuh setiap harinya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita Tuhan izinkan untuk mengalami kondisi yang sukar atau bahkan pergumulan, melalui kepercayaan kita kepada Allah, itu membuat kita melihat bukan tentang seberapa besar masalah yang kita alami, tetapi membuat setiap kita melihat seberapa besar Allah yang bisa kita percayai dalam kehidupan. Maka ketika pergumulan kita rasakan dan kita alami dalam hidup, percayalah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati pergumulan. Kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita punya Tuhan yang menuntun dan berjalan bersama dengan kita melewati setiap pergumulan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengetahui, bahkan dia mengenal siapa Allah yang bisa dia percayai, yang bisa dia andalkan ketika pergumulan dia alami. Maka kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Allah yang kita kenal selama ini, biarlah membuat kita melihat kalau Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kondisi yang sulit, itu berarti Tuhan mau supaya kita jadi pribadi yang semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan Tuhan sedang membentuk kita melalui kondisi sulit yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 143 mengajar kita, mari ketika kita mengalami kondisi yang sulit dan sukar, cari Tuhan, berserulah kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab dan Tuhan memampukan kita melewati pergumulan. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kalau Tuhan mengizinkan kondisi yang sulit untuk kita alami, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan semuanya untuk membuat kita semakin hari semakin bergantung dan berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan boleh tolong kita. Materaikan kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami sadar seringkali ada masa sulit,
Seringkali ada masa sukar, tapi biarlah melalui setiap hal yang Tuhan izinkan, kami semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan. Kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk melewati setiap hal. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.